Sebenarnya, setiap manusia itu butuh banget gak sih yang namanya ruang? Butuh banget gak ketika keadaan lagi gak baik, terus kita memaksakan diri buat terus baik-baik aja? Padahal ya diri kita juga perlu kita berikan ruang. Setidaknya ya supaya semuanya tuh gak terlalu neken diri sendiri. Karena kalau misalnya kita terlalu keras sama diri kita sendiri, kita terlalu memaksakan sesuatu hal ini mana sebenarnya itu tuh udah gak kuat. Kita ngerasa tuh udah bener-bener capek banget, udah ngerasa sakit banget. Gak mungkin kan kalau misalnya terus-menerus ditahan. Gak mungkin kan kalau misalnya terus-menerus kamu berusaha buat terlihat baik-baik aja. Padahal aslinya sebenarnya kamu tuh udah capek. Udah rasanya itu bener-bener kacau banget. Dan betapa pentingnya sih ketika kita harus memberikan ruang untuk diri kita sendiri. Memberikan ruang untuk diri sendiri itu merupakan sesuatu hal yang penting. Karena kalau misalnya kita terlalu menekan diri kita terus, berusaha untuk terlihat baik-baik aja, padahal aslinya tuh kamu tuh gak dalam keadaan baik-baik aja loh. Padahal aslinya tuh semua tuh udah terlalu capek untuk kamu tampung seorang diri. Maka dari itu, setidaknya ya kamu perlu memberikan sedikit ruang untuk diri kamu sendiri. Enggak semua itu harus terus-menerus kamu paksakan. Enggak semuanya tuh kamu bisa tampung seorang diri. Dan ya setidaknya dengan memberikan ruang, kamu gak terlalu merasakan semuanya tuh begitu sakit. Dan kalau misalnya kamu terus-menerus neken diri kamu, yang ada ya rasa sakit itu akan semakin terasa. Dan rasa capek itu akan semakin terasa juga. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya dalam keadaan baik-baik aja? Kalian semua sehat kan? Makasih ya, udah selalu support aku, udah selalu menjadi pendengar setiap podcast teman tidur. Dan buat yang baru datang, hai, semoga nyaman ya. Oh iya, kalau misalnya keadaan kamu hari ini sedang kurang baik, apa yang bikin kamu kurang baik? Apa yang selama ini menjadi beban pikiran kamu? Kadang kan kalau misalnya aku nanya nih, ketika aku nanya di opening podcast, gimana hari ini, ada cerita apa, kalian sehat kan? Itu tuh semata-mata ya karena aku tuh pengen kamu tuh peka gitu loh sama diri sendiri. Oh sebenarnya tuh aku tuh lagi dalam keadaan kayak gini loh. Dan gak banyak juga dari mereka yang paham sama apa yang kamu rasain. Bener gak? Kadang kan kita emang punya banyak teman. Yes, kita punya banyak teman, tapi dari mereka tuh belum tentu paham sama apa yang kamu rasain. Kadang kan mereka cuma lihat dari sisi luarnya kamu aja. Oh ternyata kamu tuh orangnya periang banget ya. Kamu tuh orangnya tuh banyak bercandanya. Kamu orangnya tuh seru dan ya lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka gak tahu di sisi bagian dalam kamu tuh seperti apa. Ketika di balik layar, ketika kamu sedang dalam kondisi sendiri, tanpa adanya mereka, kamu bukan seperti kamu yang kamu berikan kepada mereka. Kamu menjadi seseorang yang lebih diam, pemurung, gak banyak bicara, atau bahkan ya seseorang yang benar-benar di luar dari diri kamu ketika kamu berada di tengah keramaian. Iya enggak? Kadang kita tuh terlalu membohongi diri kita sendiri. Kita terlalu memaksakan diri kita, everything's gonna be okay. Semua tuh dalam keadaan baik-baik aja. Dan ya aku bisa memberikan itu semua di depan semua orang. Gak peduli orang lain tuh mau berkata apa, orang lain mau menilai bagaimana. Ya intinya ya aku bisa memberikan keceriaanku ketika aku sedang bersama mereka.
Tapi semua itu hilang ketika aku sedang sendiri. Semua terasa begitu sepi. Kayak seolah ya aku tuh hanya sendiri gitu loh. Gak ada orang yang tahu perasaan aku gimana, gak ada orang yang paham. Dan lagi-lagi hanya diri sendiri yang mengerti. Kamu pernah gak ngelewatin masa-masa sulit dalam hidup kamu? Pasti semuanya pernah kan? Dan di kehidupan dewasa ini, setelah banyaknya hal yang udah kamu lalui dan banyaknya ujian juga yang udah kamu hadapi juga, pasti dari itu semua ada beberapa hal yang bisa kamu jadikan pembelajaran. Iya gak sih? Kadang ketika kita mengalami hal sulit, itu pasti rasanya kayak, kok hidup seperti ini banget ya? Harus bagaimana? Kenapa harus begini lagi? Rasanya pasti capek banget. Ya, kadang kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghandle rasa capek itu. Kadang rasa capek itu hadir dengan sendirinya, dan ketika kita mencoba untuk nggak terlalu memikirkan banyak hal, tapi nyatanya kepikiran juga. Ketika kamu sedang dalam keadaan kacau, apa sih yang kamu lakukan untuk diri kamu sendiri? Effort apa yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri? Dan ketika kamu melakukan hal itu, apakah kamu udah memperhatikan diri kamu sendiri? Memperdulikan diri kamu sendiri? Bahwasanya ketika kamu peduli kepada orang lain, kamu juga harus peduli sama diri kamu sendiri. Karena gini loh contoh, aku tuh banyak banget dapat cerita dari orang-orang, baik itu dari kalian-kalian yang bercerita denganku ataupun orang-orang sekitarku. Jadi kebanyakan dari mereka semua tuh lebih memilih untuk ya udah ditampung semuanya sendiri, ditahan sendiri. Orang lain nggak perlu tahu deh sebenarnya aslinya kamu tuh kenapa. Dan lebih memilih untuk lebih peduli sama orang lain daripada sama diri sendiri. Lebih bisa menghibur orang lain daripada menghibur diri sendiri. Dan lebih bisa ada untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri aja. Ya, kamu kewalahan mengatur diri kamu sendiri. Kenapa sih? Kenapa kamu melakukan seperti itu? Kadang banyak jawabannya seperti ini. Ya lebih baik kita terlihat ceria di depan semua orang. Yang penting mereka gak tahu apa yang kita rasakan. Iya, memang gak semua hal yang kita rasakan tuh orang lain tuh perlu tahu. Gak semua hal yang kita tampung itu bisa kita keluarkan gitu aja kepada orang lain. Karena gak semua orang lain tuh bisa tahu dan bisa paham sama apa yang kita rasakan. Iya gak sih? Iya, memang benar. Gak semua hal tuh orang lain perlu tahu. Dan kadang kalau misalnya kamu ditanya nih, kok kamu ceria banget sih? Seolah-olah kayak gak kelihatan apa-apa. Padahal ketika kamu sedang sendiri, banyak hal yang kamu tampung sendiri. Dan padahal di balik itu semua, kamu adalah sosok yang memiliki dua kepribadian. Ketika kamu di hadapan orang lain, dan ketika kamu sedang sendiri. Padahal aslinya tuh kamu berusaha untuk keluar dari zona nyaman kamu. Tapi ya, balik lagi. Kamu tetap menjadi diri kamu sendiri, yang dimana orang lain gak tahu aslinya diri kamu seperti apa. Kadang, kita emang gak bisa menceritakan apa yang sedang kita rasakan kepada orang lain. Sekalipun itu orang terdekat sekalipun, teman, atau pasangan, atau lain sebagainya. Kita semua pasti pernah kok merasakan di fase dimana kita udah gak sanggup untuk menampung semuanya sendiri. Kita ngerasa kalau kita tuh butuh tempat cerita. Kita butuh teman cerita. Kita butuh ada orang yang bisa dengerin gitu loh. Kita butuh yang namanya someone to talk. Kita butuh. Tapi kadang ketika kita butuh orang itu tuh gak ada. Dan semua tuh harus ditampung dan dirasakan sendiri. Dan ketika keadaan udah mulai
terasa capek, fisik capek, pikiran capek, dan semuanya, yang ada ya cuma bisa bersedih. Sedih karena kenapa semuanya harus seberat ini? Kenapa semuanya tuh harus aku lewati seorang diri? Bahkan ketika aku bertanya sama diriku sendiri, hey, kenapa ya? Ujiannya begitu berat untuk aku lalui. Kenapa hidup aku seperti ini? Apakah orang lain di luar sana juga merasakan hal yang sama? Dan aku selalu ngerasa kalau diri aku tuh gak kuat untuk melewati semuanya. Padahal sebenarnya aku kuat. Cuman kamu pernah gak sih ada di titik dimana kamu ngerasa kamu gak kuat gitu loh? Kayak bener-bener ini tuh udah terlalu berat dan capek banget untuk kamu tahan. Tapi kamu juga gak bisa memilih gimana caranya untuk kamu tuh bisa keluar dari ini semua. Gimana caranya supaya kamu tuh bisa lebih membahagiakan diri kamu sendiri. Terkadang ketika kita sedang merasakan down banget, kita lupa ya namanya, ayo dong bangkit. Susah ya namanya menyemangati diri sendiri. Itu tuh rasanya susah banget. Tapi entah kenapa, kalau misalnya menyemangati orang lain tuh kayak gampang banget. Iya gak sih? Ya begitulah. Tapi ya, kamu juga jangan melupakan diri kamu sendiri. Diri kamu tuh penting buat kamu. Dan kalau misalnya kamu dalam keadaan kurang baik, dalam keadaan down banget, pasti kita pernah kan ngerasain dimana itu titik terdownnya kamu. Kamu ngerasa, aku lagi down banget. Aku gak tahu harus gimana. Aku bingung harus melakukan apa. Aku butuh someone to talk, tapi aku gak punya. Dan yang ada hanyalah diri aku sendiri. Bahkan ya, ketika aku ingin bercerita kepada orang lain, aku gak punya tempat cerita dan aku gak punya yang namanya definisi bener-bener rumah gitu loh. Ya aku gak punya sosok rumah itu. Dan ya semuanya aku tampung seorang diri. Kadang suka mikir, aku terlalu keras gak ya sama diriku sendiri? Aku terlalu jahat gak ya sama diriku sendiri? Dan aku bingung harus melakukan apa untuk diriku sendiri. Apakah aku udah melakukan yang terbaik untuk diriku sendiri? Kadang rasanya capek banget Tuhan. Aku bingung harus melakukan apa. Semua udah aku lakukan dengan baik. Aku udah berusaha melakukan yang terbaik menurut versiku sendiri. Tapi aku juga gak bisa pungkiri bahwa rasa capek itu terus saja menghampiri. Aku bingung harus gimana. Apa selama ini aku terlalu neken diri aku sendiri ya, buat terus terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang. Aku selalu membohongi diriku sendiri. Aku selalu bisa menghibur orang-orang di sekitarku. Aku selalu bisa peduli kepada mereka. Tapi ketika aku berusaha peduli kepada diriku sendiri, kenapa rasanya sesusah itu ya? Bahkan untuk menyemangati diri sendiri aja itu rasanya susah. Tapi kenapa ketika aku menyemangati orang lain tuh terlihat mudah? Aku selalu bisa menjadi rumah untuk orang lain. Tapi kenapa rasanya begitu sulit ya untuk menjadi rumah untuk diriku sendiri? Kenapa rasanya itu sesulit itu? Pasti jadi kamu capek banget ya. Pasti jadi kamu berat banget ya. Bukan kamu aja kok yang ngerasa kesulitan. Lihat deh, orang-orang di luar sana itu mereka memiliki cerita yang lebih rumit daripada kamu. Orang-orang di luar sana, mereka juga merasakan hal yang dimana mungkin lebih parah daripada kamu. Emang kita pasti akan pernah ngerasain di titik down banget. Tapi jangan jadikan bahwa ujian itu menjadi ujian terendah kamu ketika kamu sedang merasa tidak baik-baik aja, lalu kamu memutuskan untuk menyerah. Gak boleh. Gak boleh seperti itu ya. Banyak jalan keluar yang bisa kita ambil selain menyerah. Dan ketika kamu ngerasa down banget, coba lihat diri kamu dulu.
Apakah selama ini kamu udah memberikan ruang untuk diri kamu sendiri? Apakah selama ini kamu terlalu neken diri kamu terus? Coba kamu rasain. Oh iya, aku selama ini terlalu neken diri aku terus. Aku terlalu memaksakan diri aku buat terus baik-baik aja di hadapan semua orang. Aku terus memaksakan diri aku buat terlihat aku seceria itu loh. Ceria tanpa adanya beban masalah. Padahal, ya aku banyak memiliki problem di mana orang lain gak tahu. Coba kamu berikan ruang untuk diri kamu sendiri. Kita tuh butuh sedikit ruang. Gak mungkin. Ibaratnya tuh kamu terus-menerus berada di dalam ruangan yang dimana ruangan itu tuh kecil buat kamu. Dan kamu gak bisa terus-menerus berada di dalam ruangan kecil itu akan membuat diri kamu semakin, ya, gak enak. Dan rasanya gimana sih ketika kita ada di suatu ruangan yang dimana itu tuh kecil gitu. Coba kamu berikan sedikit ruang, space untuk diri kamu sendiri. Contohnya kayak, kamu sedang dalam keadaan down. Jangan terus-menerus neken diri kamu buat, udahlah, emang aku lagi gak baik. Ya udah, aku berusaha untuk baik-baik aja di hadapan semua orang. Ya memang itu merupakan sesuatu hal yang udah sering dilakuin kali ya. Tapi sebisa mungkin jangan kamu buat diri kamu buat terus neken diri kamu seperti itu. Karena apapun yang kamu tahan, itu juga nanti ada waktunya semua kamu ledak juga. Gak mungkin kamu bisa tampung semua itu sendiri dalam waktu yang cukup lama. Ada momen dimana ketika kamu udah ngerasa gak kuat, pasti kamu akan bisa ngungkapin itu semua. Tapi memang benar, tapi kan gak semua hal itu bisa diungkapin kak ke orang lain. Yes, itu benar. Cuman ketika kamu gak bisa ngungkapin apa yang kamu rasakan kepada orang lain, cobalah untuk lebih memberikan ruang untuk diri kamu sendiri. Kita tuh butuh sedikit ruang untuk kita bisa merasakan lega. Kamu bebas melakukan hal apapun yang kamu suka. Kamu bisa melakukan, ya, healing kemanapun. Atau makan makanan yang kamu suka. Emang kadang hal itu tuh gak ngejamin kita bisa merasakan lega ya. Memang itu benar. Gak semua hal tuh bisa kita ceritakan. Kalau emang kamu pengen ngungkapin apa yang kamu rasakan, pasti ada momen dimana kamu bisa cerita, tapi itu gak menyeluruh. Iya gak sih? Pasti ada sedikit cerita yang dimana itu cukup kamu aja yang tahu. Orang lain tuh gak perlu tahu. Jadi, apa yang menurut kamu private, itu pasti kamu tahan sendiri. Tapi setidaknya ya, coba deh. Coba kamu berikan sedikit ruang untuk diri kamu sendiri. Bukan berarti kamu gak hebat kok. Kamu hebat. Kamu hebat dengan cara kamu sendiri. Kamu bisa melakukan dan kamu bisa bertahan sejauh ini, itu kamu udah hebat. Ya, jadi kamu jangan menganggap kalau diri kamu tuh adalah seseorang yang paling hancur daripada orang lain. Coba deh, kalau misal kamu bisa melihat, mungkin orang-orang sekitar kamu, mereka terlihat bahagia, bukan? Tapi kan kamu juga gak tahu, apakah di balik keceriaan itu, mereka gak menyimpan luka. Mereka gak menyimpan beban pikirannya sendiri. Pasti mereka nyimpen. Cuman ya, sepintar-pintarnya orang aja dalam menutup itu semua. Dan kenapa aku bilang buat kita tuh perlu memberikan ruang untuk diri kita sendiri? Iya, sangat perlu. Karena ada waktunya dimana semua yang kita tampung itu rasanya semakin nyesek ke dada. Rasanya pasti capek banget. Rasanya kayak gak kuat banget. Itu pasti kita akan ada di momen itu. Jadi ketika kamu bisa memberikan ruang untuk diri kamu sendiri, kamu bisa memberikan space, ya seenggaknya apa yang kamu tampung sendiri tuh nggak semakin membuat diri kamu tuh semakin kelelahan. Coba untuk lebih rileks, lakuin hal apapun yang kamu suka. Yang penting itu bisa membuat diri kamu tuh lega selanya. Atau ada juga yang bilang kayak, kalau misalnya dengan cara menangis, apakah itu salah satu hal yang bisa dilakukan? Bisa kok, bisa banget. Baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki yang menangis bukan menandakan dia lemah. Kalau misalnya ada yang bilang, cowok aja nangis, lemah banget sih.
gak usah dengerin. Tahu nggak? Setiap orang tuh punya perasaan. Setiap manusia itu punya hati. Setiap manusia itu punya rasa capek. Wajar aja kalau misalnya ia merasa nangis. Kalau misalnya dengan nangis itu bisa membuat diri kamu lega selanya, it's okay, gak apa-apa. Orang lain gak tahu apa yang kamu rasain. Dan kalau misalnya kamu perempuan, nangis terus, cengeng banget sih, biarin aja. Coba untuk bersikap bodoh amat atas apa-apa pendapat dari orang lain. Kadang apa yang mereka katakan itu gak sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Mereka kan cuma bisa ngeliat di luarnya aja, tanpa mereka tahu bahwasanya ya di balik itu semua ya kamu udah menampung semuanya seorang diri. Tanpa sepengetahuan mereka, kamu udah berjuang dan bertahan seorang diri. Dan kamu udah membuktikan itu semua, kalau kamu itu kuat dan kamu bisa melewatinya dengan baik. Kadang apa yang dikatakan orang lain tuh ya mereka hanya sekedar berbicara aja. Mereka gak tahu gimana rumitnya kamu menghadapi, gimana capeknya kamu, dan gimana beratnya kamu melewati setiap malam, yang dimana mungkin setiap malam itu dipenuhi dengan tangisan karena kamu ngerasa udah capek banget sama semuanya. Jangan terus-menerus nekan diri kamu ya. Coba untuk memberikan sedikit ruang untuk diri kamu. It's okay, gak perlu banyak-banyak kok. Walaupun itu hanya sekedar ya sedikit gitu, tapi setidaknya ya kamu bisa merasakan lega setelahnya. Itu udah lebih dari cukup. Kadang diri kita tuh perlu istirahat. Diri kita tuh perlu untuk diberikan ruang. Gak semuanya itu kamu bisa tampung seorang diri. Jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Kalau emang udah capek, kamu lakuin hal yang bisa kamu lakuin, dan itu bikin kamu happy. Jangan kamu buat diri kamu udah capek jadi semakin capek. Oke? Karena kan setiap orang emang memiliki ceritanya sendiri. Dan setiap orang juga mempunyai kehidupannya tersendiri. Dan kalaupun kehidupan kamu seperti ini, jangan kamu samakan antara kamu dengan orang lain. Mereka gak tahu apa yang kamu rasakan. Mereka gak tahu gimana sulitnya kamu menghadapi semua ini. Biarin aja. Mereka mau ngomong apa, it's okay. Biarin, oke? Yang terpenting, yang tahu itu hanya diri kamu sendiri. Ya, jangan terlalu nekan diri kamu terus. Kita butuh ruang untuk sendiri. Dan gak semua hal tuh bisa kita ceritakan sama orang lain. Ada kalanya kita bisa ceritakan dan ungkapkan kepada orang lain. Ada kalanya juga ya semua itu hanya diri sendiri aja yang tahu. Kita tampung sendiri. Mungkin nanti ketika kamu udah gak sanggup, mungkin kamu membutuhkan orang lain, ya gak apa-apa. Tapi carilah seseorang yang mau menerimamu dengan segala keluh kesahmu, yang mau menjadi rumah untuk kamu, dan yang mau mendengarkan cerita kamu tanpa kamu perlu takut untuk dihakimi. Kadang kan ada orang yang gak bisa untuk mendengarkan cerita dengan baik, yang gak bisa memberikan feedback yang baik, gak bisa memberikan kalimat yang baik. Karena ketika seseorang sedang bercerita, dia harus bisa memberikan feedback yang baik, supaya orang yang sedang cerita juga merasakan nyaman. Karena kan ketika orang sedang bercerita tuh, kita pengen kan dapetin respon yang baik dan ngena ke hati. Dan itu pentingnya. Jadi carilah orang yang dimana bisa mendengarkan kamu dengan baik ya, supaya perasaan kamu juga bisa sedikit lega. Dan jangan terlalu nekan diri kamu terus buat terlihat baik-baik aja. Ada kalanya kok kamu bilang ke diri kamu bahwa kamu tuh dalam keadaan kurang baik. Gak apa-apa. Gak perlu bilang ke orang lain kalau kamu lagi gak baik. Cukup kamu akui aja. Tuhan, keadaan aku lagi gak baik hari ini. Kuatin diri aku ya. Kuatin hati aku. Kuatin mental aku. Dan kuatin semuanya. Aku yakin aku pasti bisa melewati semua ini. Mungkin engkau memberikan aku ujian seperti ini, tandanya memang aku mampu melewatinya. Dan makasih karena di setiap ujian yang kau berikan, selalu bisa menjadikan aku menjadi seseorang yang lebih kuat lagi. Itu yang harus kamu lakuin ke diri kamu sendiri. Memberikan support dan menjadikan diri kamu sendiri menjadi support system terbaik untuk diri kamu sendiri. Dan jadilah versi terbaik untuk diri kamu sendiri. Oke?
Mungkin emang aku nggak bisa banyak memberikan banyak hal ya, kayak kontribusi aku tuh buat kamu tuh emang nggak banyak. Dan kontribusi aku buat kamu mungkin kayak, ya aku cuma bisa ngonten doang, kamu yang mendengarkan, kamu yang bisa menanggapi. Kalau emang kurang enak penyampaian aku, kalimat yang cukup rumit, maybe ya mungkin ada hal yang bikin kamu kurang nyaman dari podcast aku minta maaf ya. Semua itu aku balik lagi ke kamu. Kamu pasti bisa melewatin semua ini. Dan I hope, aku harap kamu gak terus-menerus neken diri kamu terus ya. Coba berikan sedikit ruang untuk diri kamu sendiri, supaya kamu bisa terus melewati hari, ya tanpa banyak beban yang kamu tampung seorang diri. Oke? Semangat, fighting. Aku pasti bangga banget sama kamu. Bahkan ketika kamu udah bertahan sampai sejauh ini, aku bangga sama kamu. Ya, gak perlu pedulin deh orang yang mau ngomong apa. Kalau mereka gak bangga sama kamu, ada aku di sini yang bangga sama kamu. I'm proud of you. Semangat ya. Dan makasih udah denger episode hari ini. Aku seneng banget karena kalian benar-benar keluarga banget buat aku. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Dan jangan lupa juga ya, support aku juga di Spotify. Kalian bisa search aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Berikan rating dan jangan lupa follow juga ya, supaya ya ketika kalian mau support aku keduanya, itu bakalan jadi motivasi aku banget, bakalan jadi semangat aku banget. Karena semangat aku tuh kalian. Terima kasih ya udah support aku sampai sejauh ini, udah dengerin episode hari ini. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku @aprildevi, V-nya 2. Dan TikTok aku juga aprildevi, V-nya 2. Karena aku suka live di TikTok, jadi kita bisa say hi dan saling bertukar cerita di TikTok, oke? Bisa juga lewat DM, gak apa-apa kok. Makasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Semen Tidur. Dah.